Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita pada channel YouTube MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini dalam video kita, dalam tayangan kita membahas sekelumit tentang sirah atau biografi dari pendiri mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana sekelumit sebelumnya telah kita bahas pada video yang sebelumnya, yaitu ketika Imam Syafi'i sejak beliau itu lahir hingga kemudian beliau itu belajar di kota Mekah, lalu kemudian beliau itu mulai datang kepada Al-Imam Malik bin Anas. Nah, sebagaimana yang kemarin telah kita baca bersama, bahwa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau ketika belajar kepada guru-gurunya ini bukan dalam kondisi yang berkecukupan. Beliau merupakan seorang anak yang belajar kepada ulama-ulama besar di masa-masa itu dalam kondisi dzikil aisy, dalam kondisi yang memiliki nuansa hidup miskin dan dalam keadaan fakir. Bahkan beliau atau keluarga beliau untuk membeli kertas saja itu beliau tidak mampu. Sehingga banyak kita dengarkan, banyak kita tahu beliau itu kalau mendengarkan pelajaran dari guru-gurunya, beliau akan mencatatnya di tulang belulang atau mungkin mencatatnya di media-media yang lain yang banyak beliau temukan dari barang-barang yang dibuang di sekeliling beliau. Bukan menggunakan kertas, karena memang saat itu beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini beliau tidak mampu untuk membeli kertas. Demikian halnya dengan ketika beliau itu belajar di kota Madinah. Beliau mulai belajar kepada Al-Imam Malik. Beliau saat itu belajar juga dalam kondisi yang serba kekurangan, dalam kondisi ma'isyah atau ekonomi yang dalam taraf-taraf kelas bawah. Dan sebagaimana yang dikenal oleh banyak masyarakat, banyak kalangan santri, Imam Syafi'i ketika beliau berada di kota Madinah, banyak yang mengenal hanya belajar kepada Imam Malik saja. Padahal sebenarnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau itu berada di kota Madinah, beliau tidak hanya belajar kepada Imam Malik bin Anas. Banyak beberapa ulama-ulama yang lain yang juga menjadi guru dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Demikian juga ketika beliau itu belajar di kota Mekah, setidaknya beliau memiliki 3 guru utama ketika beliau masih tinggal di kota Mekah sebelum beliau itu berangkat ke kota Madinah. Adapun guru-guru dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau itu masih berada di kota Mekah, yaitu pertama kali beliau belajar kepada seorang ulama, seorang qori, orang yang ahli dalam Al-Quran, yaitu Al-Imam Ismail bin Abdullah bin Konstantin, atau waktu itu beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Ishaq Al-Makhzumi. Inilah guru pertama yang mendidik beliau dalam hafalan Al-Quran. Setelah beliau itu selesai belajar kepada Al-Imam Abu Ishaq Al-Makhzumi, atau nama asli beliau adalah Ismail bin Abdullah bin Konstantin, beliau kemudian belajar kepada 2 ulama sekaligus, yaitu Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji dan juga kepada Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Hanya saja di saat itu Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau adalah seorang sosok guru yang lebih cenderung kepada ilmu fikih. Berbeda dengan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau termasuk salah satu fuqaha di masa itu, salah satu ulama dalam masalah ilmu fikih. Namun Al-Imam Sufyan bin Uyainah merupakan ulama dari kota Mekah yang mumpuni dan banyak hafal tentang hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Imam Malik terkenal sebagai ulama hadis dari kota Madinah. Nah, dari 2 sosok guru inilah yang kemudian mencetak atau membuat pondasi pola pemikiran Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau pertama kali belajar, yaitu saat beliau di kota Mekah. Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji
merawat pemikiran Imam Syafi'i yang masih kecil ini dalam masalah fikihnya, dan di situ mendapatkan pengaruh juga dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Setelah Al-Imam Muhammad bin Idris ini mendapatkan tempahan dari 3 sosok guru utama yang seperti ini, di sela-sela itu ternyata beliau Al-Imam Muhammad bin Idris juga sambil belajar kepada orang-orang Arab yang berada di pelosok-pelosok atau dibahasakan dengan orang-orang Badui. Yang mana di saat-saat beliau masih kecil itu, kelompok Badui yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya, ketinggian balaghahnya, ketinggian sastranya, yaitu adalah orang-orang Badui dari Bani Hudzail. Imam Syafi'i mondar-mandir dari kota Mekah pergi ke Bani Hudzail. Bahkan dikisahkan bahwa dimanapun Bani Hudzail ini berpindah-pindah, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i yang masih kecil itu selalu mengikuti mereka. Kemana mereka pergi, kemana mereka turun, kemana mereka berdiam, Muhammad bin Idris Syafi'i yang masih kecil ini selalu mengikuti kemana perginya orang-orang Bani Hudzail. Sambil beliau itu kemudian kembali ke Mekah untuk belajar kepada guru-gurunya, kembali lagi ke Bani Hudzail, belajar bahasa Arab. Sehingga dari tempaan model belajar yang seperti ini, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i menjadi semakin kuat dalam masalah Al-Qur'annya, semakin kuat dalam masalah balaghahnya, semakin kuat dalam ilmu lughahnya, semakin kuat dalam nahwunya, semakin kuat dalam sorofnya, semakin kuat dalam ilmu hadisnya, semakin kuat juga dalam ilmu fikihnya. Dan ini beliau lakukan hingga beliau berusia 13 tahun. Hingga kemudian beliau mendapatkan informasi bahwa di kota Madinah ada ulama besar yang mana itu patut untuk dipelajari ilmu-ilmunya, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Hingga kemudian Imam Syafi'i berhijrah ke kota Madinah belajar kepada Al-Imam Malik. Dan itu ketika beliau berusia 13 tahun. Ketika Imam Asy-Syafi'i yang masih kecil ini, masih berusia belasan tahun, belajar di kota Madinah, sejarah mencatat beliau mondar-mandir antara kota Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah lagi, Mekah ke Madinah lagi, terus seperti itu. Sampai kemudian di masa-masa berikutnya beliau juga mondar-mandir antara Baghdad, Mekah, Madinah, Baghdad, Mekah, Madinah, terus seperti itu. Tercatat beliau riwa-riwi seperti itu selama 16 tahun. Di masa 16 tahun ini, beliau bukan cuma belajar kepada Imam Malik bin Anas. Tercatat beliau di kota Madinah itu memiliki 6 guru. Yang mana beliau Imam Syafi'i belajar kepada 6-6-nya ini selalu dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, hingga kepada 6 ulama besar yang hidup di kota Madinah. Hanya saja memang guru utama beliau di kota Madinah adalah Imam Malik bin Anas. 6 guru tersebut sesuai yang berada pada catatan sejarah, yaitu diantaranya adalah yang pertama guru utamanya yaitu Imam Malik, kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, dan yang kedua kemudian Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dan kemudian yang keempat Al-Imam Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, dan kemudian yang kelima Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Abi Fudek, dan kemudian yang keenam yaitu Al-Imam Abdullah bin Nafi' As-Sa'id. 6 ulama inilah yang menjadi guru-guru Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau berada di kota Madinah kisaran waktu selama 16 tahun. Nah, ini penting untuk kita kenal sebagai tasjik kepada kita semua, sebagai motivasi untuk kita semua, sebagai targhib untuk kita semua. Sampai seberapakah kita bisa meniru ulama-ulama terdahulu? Karena ketika kita tidak meniru pola atau cara hidup ulama-ulama terdahulu, maka ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan, sebagaimana salah satu nasihat Imam Syafi'i yang dicatat oleh Al-Imam Asy-Sya'rani dalam Tabaqatul Kubra. Salah satu dawuh Imam Syafi'i adalah, hari ini, artinya di masa-masa Imam Syafi'i, banyak orang yang lalai dari surat Al-Asr, yang mana Allah Subhanahu wa taala menfirmankan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Semua manusia berada pada kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman, memiliki rasa percaya dan keyakinan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, wa amilus solihat, dan mereka mengamalkan keilmuan-keilmuannya, mengamalkan keyakinan-keyakinannya,
Dan kemudian mereka itu saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat kepada saudara-saudaranya tentang bagaimana yang benar, bagaimana yang baik, dan tentang masalah kesabaran dalam menjalankan taat kepada Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dinasihatkan oleh Imam Syafi'i di masa-masa beliau sebagai pelajaran besar kepada orang-orang di masa itu, sekaligus juga dan lebih utamanya kepada orang-orang di masa-masa kita sekarang. Tidakkah kita merenungkan tentang nasihat beliau Al-Imam Muhammad bin Idris ini, bahwa banyak manusia dalam keadaan rugi, dan mereka yang tidak termasuk orang-orang merugi ini yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah, memiliki keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keyakinan ini akan menjadi baik, keyakinan ini akan menjadi lebih indah, menjadi sempurna ketika keyakinan itu dilandasi dengan ilmu syariat, ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti dengan hanya belajar, namun kemudian juga mengamalkan dari ilmu-ilmu tersebut. Bagaimana Allah memberikan anjuran, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran, dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada hal-hal tertentu yang itu kemudian tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kiranya kemudian masa-masa Imam Syafi'i ketika beliau belajar dari kota Mekah kemudian pergi ke kota Madinah. Hingga pada usia 15 tahun beliau mendapatkan izin untuk menjadi mufti di kota Mekah di Masjidil Haram sesuai dari mandat guru beliau yaitu Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Berikutnya kemudian setelah beliau ini usai menempuh pelajaran dan masa-masa yang seperti ini, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i beliau berpindah, beliau merantau ke kota Baghdad untuk mempelajari tentang seperti apa ilmu-ilmu yang ada di kota Baghdad. Namun untuk sesi perjalanan hidup Imam Syafi'i di kota Baghdad dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas pada rangkaian video selanjutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil ajaran-ajaran, bisa mengambil pelajaran-pelajaran, bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang telah dilewati dan dilalui oleh ulama-ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin.